Selanjutnya yakni tentang sumber data sekunder ya. Tadi sudah kita sedikit menjelaskan, Ibu sedikit menjelaskan tentang sumber data primer berikut dengan contohnya. Maka sekarang kita kepada sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder ini merupakan sumber data di mana peneliti tidak perlu mencari ke sumber aslinya. Atau bisa disebut juga bahwa sumber data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Maksudnya media perantara bisa berdasarkan hasil catatan orang, lalu kemudian buku-buku. Nah, itu kan orang yang sudah mencatatnya, lalu kita tinggal membacanya saja. Hasil penelitian, tesis, skripsi, jurnal, undang-undang, Al-Quran dan hadis, data statistik itu merupakan sumber data sekunder ya. Jadi singkatnya kalau saya bisa mengatakan bahwa di sumber data sekunder ini termasuk sumber data literatur. Literatur ini bentuknya bisa hasil penelitian, bisa buku ya, bisa undang-undang dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dia sudah jadi, dia sudah terkodifikasi, dia sudah si peneliti tinggal membacanya saja, itu disebut dengan sumber data sekunder ya. Sumber data sekunder itu akan menghasilkan data sekunder sama seperti sumber data primer itu tadi. Karena kenapa ini sering Ibu tegaskan? Seringkali mahasiswa itu kalau buat proposal skripsi itu merancukan antara sumber data dengan data. Pada subbabnya ditulis sumber data penelitian, tetapi pada penjelasannya peneliti itu seringkali menulis data. Ya, nah ini sehingga harus disistematisasi dalam bentuk narasi ya, sehingga orang bisa memahami apa yang kalian tulis. Sumber data primer adalah apa dan data primernya itu apa. Ya, lalu kemudian begitu pula sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini kaitannya dengan literatur yang kalian pakai. Nah, karena sumber data sekunder tadi sudah saya uraikan terbagi menjadi 3, yakni bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Maka kalau saya bisa ilustrasikan di sini sama dengan ketika kita membuat sebuah menu masakan. Ketika kita ingin membuat soto, maka bahan primer pembuatan soto itu apa? Bahan sekundernya apa? Dan bahan pelengkapnya tersiernya apa? Ya, nah ini jadi kalau yang namanya bahan primer itu jelas harus ada untuk membahas tentang respon lembaga keuangan syariah terkait peraturan OJK ya, maka yang harus kita lakukan itu adalah sebagai bahan utamanya di sumber data sekunder itu adalah peraturan OJK ya, lalu buku-buku yang mengatur tentang efektivitas hukum, respon masyarakat ya. Nah, yang jelas sebagai bahan utamanya itu adalah peraturan OJK-nya. Ini bukan malah peraturan OJK-nya dimasukkan kepada bahan sekunder ya. Tapi ini menjadi bahan utama. Namun bisa saja peraturan OJK itu masuk kepada bahan sekunder ketika yang diteliti itu bukan tentang masalah peraturan OJK-nya, tetapi misalkan ini terkait dengan masalah manajemen pembiayaan di masa pandemi. Nah, sebagai bahan utamanya itu bukan peraturan OJK, tetapi buku-buku yang mengatur tentang manajemen pembiayaan perbankan, manajemen perbankan syariah itu. Dan bahan sekundernya baru kaitannya tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembiayaan. Lalu kemudian ada peraturan yang mengatur tentang pembiayaan di masa pandemi. Nah, ini dia masuk ke bahan sekunder yang menjadi pelengkapnya. Ya, bukan pelengkap. Kalau pelengkap itu bahan tersier ya. Tapi ini bahan kedua ya, yang akan memperjelas daripada bahan sekunder kalian ya. Oke. Anak-anak, itu tadi terkait dengan masalah terkait dengan masalah sumber data sekunder ya. Ini
ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan-bahan ya, bahan hukum bahan hukumnya yang masuk pada kategori sumber data sekunder ya. Bisa kalian baca di slide ini berikut dengan contohnya ya. Dan bahan-bahan ini pun dalam bentuk PPT sudah Ibu share di LMS. Silahkan membaca dan mari kita berdiskusi kembali membahas ya, untuk membiasakan kita mengenali dan menemukan hal-hal yang menjadi fokus interest kita dalam melakukan penelitian, sehingga kita bisa paham mana sumber data primer, mana sumber data sekunder yang harus kita tetapkan. Baik, mari kita mencoba, karena gagal itu biasa asalkan kita mau mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.